Majelis Perpustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan tentu tiada kata yang paling utama dan selalu untuk diutamakan, yakni ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan dan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, seraya menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat syukur yang sebenar-benarnya. Tentu sholawat ring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada manusia yang selalu menginspirasi, mengedukasi, menuntun hidup dan kehidupan kita, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mengidentifikasi diri kita dengan panutan kita, dengan qudwah kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, program pengajian PDN Kota Pontianak yang mewajibkan setiap cabang itu harus ada pengajian, itu memang sejatinya tuntunan bermuhammadiyah dari tempo dulu demikian. Jadi ada cabang, pengajian tingkat level ranting. Ranting itu di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Ya 10 sampai 20 orang. Kemudian nanti dari ranting terhimpun menjadi cabang. Cabang itu idealnya adalah pengajian-pengajian dari ranting-ranting. Kemudian pengajian dari cabang berkumpul menjadi pengajian pimpinan daerah. Dan seterusnya sampai nanti pada pimpinan wilayah. Yang punya masa real adalah ranting dan cabang. Oleh sebab itu, ranting itu penting, cabang mesti berkembang. Dan insya Allah kalau ini menjadi sebuah komitmen kita semua, Muhammadiyah di Kalimantan Barat akan cepat berkembang. Tapi kalau pengajiannya itu jarang-jarang ataupun tidak ada pengajian, itulah tanda-tanda kematian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam pengajian kali ini tentu kami tidak menyiapkan materi secara khusus. Nanti ada forum dialog, barangkali 2-3 orang bertanya untuk pemahaman kita bersama terkait dengan Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang pertama kita bicara Al-Islam. Al-Islam itu konsepnya Al-Islamu a'la wala yu'la alaih. Ini baginda Rasul bersabda demikian. Al-Islamu, Islam itu a'la, tinggi, mulia. Wala yu'la alaih, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang mengungguli dari Islam itu sendiri. Jadi tataran konsep, tataran ajaran Islam itu ajaran yang termulia, tertinggi dibandingkan dengan ajaran-ajaran lain yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun ajaran-ajaran lain yang lebih mengungguli ajaran Islam. Sepakat dah nih Pak? Sepakat Bu? Nah, itulah pernyataan baginda Rasul. Sekarang kita potret. Ketika Islam itu tinggi, ketika Islam itu adalah ajaran yang paling mulia, semestinya
orang-orang yang mengikuti ajaran Islam atau umat Islam itu tentunya menjadi umat yang unggul. Betul enggak? Seyogyanya umat Islam itu menjadi umat yang unggul, yang pilihan, yang top. Ya. Sekarang kita lihat kenyataannya. Sudahkah umat Islam itu sebagai umat yang unggul? Sudahkah umat Islam itu menunjukkan keunggulannya? Jawabannya, saya rasa masih jauh panggang daripada api. Masih jauh dari kata ideal. Kalau kita potret, kalau kita mau merekam atau melihat secara real kondisi umat Islam, baik lokal maupun nasional, bahkan internasional. Lalu pertanyaannya kenapa? Nah ini, lalu pertanyaan kenapa demikian? Ini mungkin analisis saya karena terjadi kesenjangan yang terlampau jauh antara Islam, antara ajaran Islam dengan penganutnya. Ya, apa saja yang menjadi kesenjangan? Banyak hal. Mungkin Islamnya baru pada tataran pengakuan. Secara tertulis, formalistis Islam. Di Indonesia, alhamdulillah, qadarullah, jumlah umat Islam itu mayoritas. Betul, Pak? Berapa persen? Berapa? 80 lebih ya, 87%. Tapi real di lapangan, realnya ya di lapangan, kira-kira sampai tidak segitu. Yang memenuhi kriteria keislamannya. Jawabnya saya yakin mungkin tidak nyampe 10%. Apa indikatornya? Kata Profesor Dr. Hamka, kalau kalian mau melihat orang Islam yang sebenarnya, lihatlah ketika sholat Aid. Itu Islam. Ramai kan? Ramai berbondong-bondong dari mana-mana sholat Aid. Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi kalau kalian mau melihat orang Islam yang sejati, yang benar-benar Islam, lihatlah ketika sholat subuh. Masjidnya penuh atau enggak? Penuh enggak kalau subuh? Sampai? Iya, penuh sekali. Ini menunjukkan bahwa ini indikator yang sederhana disampaikan oleh Profesor Dr. Hamka. Nah, inilah yang menyebabkan kemunduran atau ketidakunggulan umat Islam. Karena terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara Islam sebagai ajaran dengan penganutnya. Nah, di Muhammadiyah, kita ini, umatan Muhammadiyah, yang sudah memproklamirkan diri, ingin mengikuti, mengidentifikasi diri kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan tidak masuk pada kelompok yang mayoritas. Yang hanya sholatnya di sholat Id aja. Ya, militansi lah kira-kira. Maka kalau warga perserikatan, ya, baik itu yang terstruktur di lembaga maupun yang kultural di masyarakat, mestinya harus militan. Minoritas tapi berkualitas. Udah minoritas tidak berkualitas, wah, merepotkan sekali itu. Ini potret pertama, ya. Ada kesenjangan yang sangat jauh antara ajaran Islam sebagai ajaran dan penganutnya sebagai pengikutnya. Ya, banyak faktor nanti dianalisis. Bahkan Muhammad Abduh dalam sebuah
pernyataannya mengatakan al-muslimu mahjubun bil muslimi. Islam itu tertutup kebaikannya oleh orang Islam itu sendiri. Jadi keunggulan Islam banyak ditutupi oleh keberadaan umat Islam itu sendiri. Contoh sederhana. Yang kena penyakit kutil umat Islam banyak enggak di Indonesia? Banyak, angka 20.000 ditambah 01, jadi 200.000. Itu namanya kutil, kurang teliti. Iya kan? Maka korupsi di mana-mana. Yang melaksanakan siapa? Untuk di Indonesia umat Islam karena mayoritas. Itu menutupi kebaikan Islam. Ada juga umat Islam yang kronis terkena penyakit kudis. Kudis itu jadwal ngajar jam 7, masuknya setengah 8. Kurang disiplin. Dianggap hal biasa. Jadwal kerjanya jam 7.30, datang jam 9. 30 menit dia terlambat. Itu kudis, kurang disiplin. Banyak kan? Banyak. Padahal kita disuruh oleh Allah, fa'idha faragh tafan sob. Apabila kamu telah menyelesaikan sebuah urusan, fansob. Segeralah berpindah pada urusan lain. Ini menunjukkan bahwa Islam itu dinamis. Terus bergerak. Dengan pasti. Nah, ini yang menjadi PR kita. Karena saking banyaknya yang melakukan hal-hal yang tidak Islami, maka kebaikan Islam jadi tertutup. Mudah-mudahan tidak termasuk kita yang ikut menutupi kebaikan Islam. Setuju nggak kira-kira? Nah, ketika umat Islam sudah kebaikan ditutup oleh umat Islam itu sendiri, maka kita akan tidak punya keberanian untuk berkata ishadu bi anna muslim. Saksikan bahwa saya Islam. Tidak berani. Kenapa? Karena kita sudah banyak menutupi keunggulan Islam itu sendiri. Kalau sudah mengatakan ishadu bi anna muslim, berarti kan siap dicontoh. Nah, siap dicontoh ini yang paling berat nih. Kalau memberi contoh mah gampang, tapi siap dicontoh itu yang paling berat. Saya meyakini di kalangan kita Muhammadiyah, insya Allah, ya, karena kita punya tagline Islam berkemajuan, dalam semua sektor kehidupan kita berusaha untuk unggul. Dalam segala aspek kita berusaha untuk excellent. Siapa yang bisa mewujudkan keunggulan? Ya kita sendiri, internal kita umat Islam terus berusaha menggali dan menggali ajaran Islam sehingga menjadi sebuah budaya atau menjadi sebuah kebiasaan yang Islami. Ada negara yang tidak Islam tapi masyarakatnya berlaku Islami. Islami dengan Islam beda. Islami itu mengikuti pola-pola Islam walaupun dia tidak Islam. Contoh, misalnya budaya bergosok gigi ya. Rasulullah mengatakan laula an asuqu ala ummati la amartuhu bisiwak. Kalau tidak memberatkan pada umatku, maka umatku akan kami suruh dia bergosok gigi. Indah kuli sholat ketika dia mau sholat. Ini udah menjadi budaya modern. 1500 tahun yang lalu Islam sudah memberikan konsep ini. Baru abad pertengahan menjadi budaya modern. Lalu yang punya konsep ini ternyata juga tidak ngamalkan. 3 hari 3 malam nggak gosok gigi.
Begitu salam dikeraskan lagi, assalamualaikum. Pingsan sebelah kanannya. Kalau kita telisik, mengapa Rasulullah mengatakan hal demikian? Sesungguhnya itu yang pertama mengajarkan tentang nilai-nilai kebersihan. Nilai-nilai kebersihan. Kemudian juga mengajarkan rahmatan lil alamin. Apa kaitannya dengan rahmatan lil alamin? Membawa rahmat bagi seluruh alam. Karena dengan kondisi badan kita secara individu kita tidak membawa bau yang busuk, berarti kita sudah memberikan kenyamanan pada orang lain. Maka ketika kita mau sholat Jumat, mau berjamaah, Rasulullah mengatakan pakai yang harum-harum, mandi, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Islam itu mengganggu secara nggak langsung kepada orang lain pun tidak boleh, apalagi secara langsung. Nah ini yang terjadi kesenjangan. Seolah-olah Islam itu kalau sudah haji selesai. Tidak. Banyak hal-hal yang perlu diimplementasikan yang menunjukkan keunggulan Islam. Umat Islam yang komitmen pasti melaksanakan sholat. Pasti. Sholatnya tidak boleh bolong-bolong. Tapi harus jarang-jarang. Saya termasuk orang yang jarang sholat. Nggak tahu lah Bu Eti itu. Nggak tahu Pak Mursidi ikut yang jarang-jarang atau yang sholat terus. Saya yang madhabnya yang jarang-jarang sholat. Mau ikut enggak? Saya ikutlah. Sholatnya paling-paling ya 5 waktu itu. Kan jarang kan? Ya, sholat terus. Orang yang sholat seperti kita lah, anggap saja kita ada sholat semua. Insya Allah sholat semua, kalau enggak sungguh terlalu. Bukan sungguh terlalu, sungguh terlalu. Apakah hanya sebuah gerakan dan bacaan tanpa makna? Tidak. Dari mulai gerakan dan bacaannya itu penuh dengan makna dan perlu diimplementasikan dalam tataran kehidupan nyata. Ketika kita sholat pasti membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang mengatur, menciptakan, memelihara alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan kita orang-orang yang sholat. Tidak ada satupun Tuhan yang punya andil menciptakan alam semesta ini. Dan tidak ada satupun Tuhan yang punya andil memelihara kelangsungan alam semesta ini. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Potretnya di masyarakat kita, banyak orang yang bilang alhamdulillahirabbil alamin, tapi tidak puas kalau di bulan Rabu Kasan ini tidak pasang sesajen. Wah, harus buang-buang ke sungai. Karena kalau nggak dipasang saja nanti akan ngamuk. Hantu laut. Nah itu kan tidak bulat namanya tauhidnya. Banyak enggak yang melakukan itu? Banyak. Budaya yang sesat dan menyesatkan. Nah mestinya yang itu dimodif. Makan-makan ya lah, enggak usah buang-buangnya. Dimodif. Bahkan kalau dulu membawa nggak tahu sekarang. Masih harus mandikan senjata keraton. Sekarang kayaknya enggak mulai. Kenapa? Karena dia alhamdulillahnya hanya dalam lisan. Kata orang verbalistik. Tidak menjiwai makna di balik kata alhamdulillah itu. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Implementasinya dari sifat itu, sebagai kita manusia yang bertuhan kepada yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kita juga harus menebarkan kasih sayang. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan.
Kalau hari kiamat yang menguasai Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hari seperti di dunia ini. Maka sangat kenceng ketika dia meyakini Maliki Yaumiddin bahwa Allah yang memberikan, yang menguasai hari pembalasan nanti, maka kita sangat kencang untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat pertolongan dari Allah. Itu implementasinya. Berharap betul ketika nanti sampai di yaumil akhir yang tidak ada pertolongan sama sekali kecuali pertolongan Allah. Karena kita meyakini betul Maliki Yaumiddin yang menguasai pembalasan Allah SWT, kita mendapat pertolongannya. Giliran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini mulai ragu lagi orang. Mulai ragu lagi, tidak percaya kalau hanya, tidak puas kalau hanya menyembah kepada Allah. Datang ke kuburan minta agar hajatnya dikabulkan. Datang ke tempat-tempat keramat supaya hajatnya dikabulkan. Ini potretnya umat Islam real ada. Bukan cuma ada, tapi banyak. Kemudian kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang Kau beri nikmat? Dalam ayat lain dikatakan minal anbiya'i wal mursalin minasyuhada'i wassolihin. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah kelompok para nabi dan para rasul, para orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Ini jalan yang kita harus tempuh. Jadi selalu berkiblat kepada para nabi dan para rasul, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Jadi idola kita itu bukan film Korea. Bintang film Korea kita hafal seperti idola, tapi Syiar Nabawi nggak pernah tahu. Sejarah Nabi nggak pernah paham. Jadi ihdinas siratal mustaqimnya itu belum sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, maghdub. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Minal Yahudi wa Nasoro, yaitu pola hidup orang Yahudi dan pola hidup orang Nasrani. Tapi seberapa banyak umat Islam yang tegas terhadap hal ini? Sedikit sekali, bahkan kemarin kita dihebohkan. Datang jauh-jauh dari sana hanya mau mengungkapkan LGBT diberkahi saja. Bayangin, disembah macam gitu. Ihdinas siratal mustaqimnya saya bertanya di mana itu? Nah, ini pemahaman-pemahaman macam ini nanti kalau diungkap dianggap radikal. Enggak, itu yang pemahaman yang benar memang begitu. Enggak boleh mencampur adukan pemahaman. Kenapa? Karena memang kedangkalan umat Islam terhadap ajarannya, sehingga mau mencampur adukan hal-hal yang hak dengan yang batil. Kan dilakukan orang hebat. Orang hebat belum tentu dia dapat petunjuk. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun, kata Al-Qur'an gitu. Kalian jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Padahal kamu mengetahui. Kalau sekedar protokoler biasa itu standar, tapi kalau sudah berlebihan itulah yang masalah. Ini yang sedang viral ya. Datang jauh-jauh hanya melegalkan LGBT di negeri Muslim.
Ini kan bahaya kalau itu diteruskan nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kesenjangan antara umat Islam dengan ajarannya, mari kita terus berusaha mendekatkan antara konsep-konsep yang unggul yang ditawarkan oleh Islam untuk tataran kehidupan kita keseharian. Ya. Nanti yang diharapkan oleh Islam itu adalah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, membawa kebaikan dan kebaikan. Ya. Sampai-sampai ketika kita sholat pasti mengucapkan salam, pasti minimal yang pertama ke kanan. Ucapan salam itu bukan sekedar kata basa-basi tanpa arti, tapi penuh makna. Semoga keselamatan, rahmat, barokah dilimpahkan kepada orang-orang sebelah kanan kita. Tengoknya ke kanan atau ke atas, Bu. Kalau kita sholat. Nengok ke kanan kan? Bahkan sunahnya saya miring ini, sampai kelihatan mutar. Dan ke kiri. Jadi ketika kita siap jadi orang Islam, maka salah satu hal penting yang harus kita tebarkan dan kita taburkan di masyarakat adalah kebaikan dan kebaikan, rahmat dan rahmat. Tidak peduli kepada siapa, entah itu muslim non muslim, tetangganya kita nggak tahu. Tapi hanya sekedar menebarkan kebaikan, bukan menghamba, Jangan merasa rendah dengan orang-orang yang non muslim. Antum a'launa in kuntum mu'minin. Kamu lebih unggul kalau kalian orang beriman. Ini yang terjadi kan menghamba. Nah, yang dikehendaki dalam Islam adalah kita hadir di mana saja untuk memberi rahmat, memberi kebaikan. Bukan rahmat Hamzah ya, udah ada yang punya dia. Mari kita terus berusaha mendekatkan antara konsep yang unggul dengan pribadi kita masing-masing, sehingga nanti muncullah Islam yang rahmatan lil alamin, yang berkemajuan, yang tidak merasa minder ketika berjumpa dengan orang lain. Kita nggak boleh minder dengan orang lain, nggak boleh. Apalagi menghamba. Karena kamu lebih unggul jika kamu orang beriman. Antum a'launa in kuntum tu'minuna billah. Kamu lebih unggul kalau kalian memang beriman pada Allah. Kenapa lebih unggul? Karena dengan berimannya kita, ketika kita memposisikan diri sebagai orang beriman, maka kita menjadi bernilai di hadapan Allah SWT. Namun sebaliknya, kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang tidak beriman, ulaika humus syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya manusia. Dalam surah Al-Bayyinah kan jelas gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ulaika humul syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir, orang musyrik, dan orang-orang kafir dari ahli kitab, mereka itulah seburuk-buruknya manusia. Jadi, kenapa menjadi levelnya terburuk? Karena tidak ada iman. Jadi kalau kita beriman, menjadi bernilai di hadapan Allah. Bukan saja bernilai secara manusiawi, tapi juga bernilai semua kegiatan kita. Ibu-ibu hadir ke bapak-bapak, ibu-ibu hadir ke pengajian ini kalau dilatar belakangi karena didorong oleh keimanan, maka bernilai di hadapan Allah. Tidur kita sebagai orang beriman dihitung sebagai pahala. Itu maksudnya bernilai. Olehnya maka mari kita selalu memperbaiki niat dalam segala situasi. Kita proyeksikan untuk mencari ridho Allah SWT,
supaya hidup kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai pengantar demikian. Tentu nanti kalau ada hal yang mau dipertanyakan, didiskusikan, kami persilakan. Kami berharap pengajian terus istiqomah supaya ada bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Hidup ini tidak lama. Dan tidak boleh lelah kita menggapai jannah. Satu hari dalam kehidupan dunia itu ukurannya 50 tahun kehidupan akhirat. Tidak ada bisa bandingkan. Jangan sampai kita hidupnya hanya berorientasi pada kehidupan dunia ansih sehingga tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Maka di Muhammadiyah punya konsep wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian kebahagiaan akhirat. Jadi cita-cita kolektif kita bersama adalah masuk surga. Setuju gak, Bu? Nah, itu cita-cita utama dan kolektif umat Islam. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kalian lupakan kehidupan dunia. Maka bekerja untuk dunia, untuk mencari dunia harus semangat. Seolah-olah akan hidup selama-lamanya, tapi untuk mencapai akhirat juga harus sangat amat semangat seolah-olah akan mati besok. Ini menunjukkan bahwa kita dalam hidup di dunia ini, semuanya kita bisa proyeksikan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat ketika kita pandai menyikapi dan mensiasati sehingga hidup kita bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.